Salam Rahayu buat semuanya. Terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dalam keberkahan, kesehatan, kelancaran, dan selalu diberi kebahagiaan dari Tuhan semesta alam. Tidak lupa rasa bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi kehidupan sampai saat ini. Dan juga rasa bakti dan hormat kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh, pepunden-pepunden, dan juga kepada guru-guru kita yang selalu memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Pada kesempatan kali ini banyak yang menanyakan kepada saya tentang dupa. Apa sebenarnya manfaat atau fungsi dari dupa di saat kita melakukan tirakat ataupun meditasi? Karena banyak berkembang dalam masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu bahwa katanya dupa ini mengundang jin dan setan, mengundang makhluk-makhluk gaib, menjadi makanan makhluk-makhluk gaib. Nah, di sini kita bongkar, semoga nanti bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Namanya saja dupa. Dupa itu kalau bahasa dalam Jawa, dupo, dudu opo-opo, bukan apa-apa. Yang diambil dari sebuah dupa itu kan wewangiannya, bau wanginya. Makanya baunya ada bermacam-macam. Ada melati, ada kenanga, ada mawar, ada garu, ada cendana. Berarti yang diambil itu adalah baunya. Di mana di saat kita berdoa ataupun beribadah, bau-bau wangi ini akan menambah ketenangan dalam diri kita, menambah relaksasi dalam diri kita, sehingga di situ kita bisa menikmati ataupun bisa benar-benar fokus dengan apa yang kita lakukan. Dari adat dan tradisi, memang orang Jawa dulu dalam melakukan tirakat pasti memakai kemenyan. Karena itu juga simbol penghargaan ataupun rasa bersyukur kepada angin. Angin ini juga menghidupi kita. Ada lilin, itu api. Ada api, ada cahayanya. Bunga itu adalah hasil alam. Buah-buahan, ada pisang. Ada minumannya, itu dari air. Dan dupa ini salah satu unsur alam juga. Karena asap dupa ini nanti akan dibawa angin. Dan juga dipercayai, di saat kita menyalakan dupa, kita berdoa dalam melakukan tirakat, suara dari doa-doa kita ini bisa dikirimkan oleh angin. Karena angin ini juga berada di mana saja, teruntuk di muka bumi ini. Tapi ada juga kalau semakin jauh dari bumi, semakin tipis juga anginnya. Nah, di saat doa kita terbawa mengikuti arah angin ini, semua orang juga menghirup udara. Sebenarnya kalau kita bahas secara logis, suara kita ini masuk ke orang lain, dan di situ kita menyamakan frekuensi dengan orang lain di saat kita berdoa. Contoh, dagangan kita laris untuk malam,
orang sedang tidur kita pakai dupa, dan angin ini nantinya juga akan dihirup oleh orang banyak, sehingga tertanam di sugestinya yang maunya tidak datang ke tempat jualan sampean, jadi rasa ingin datang untuk membeli. Itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi fungsinya dupa yang sebenarnya yaitu satu untuk itu tadi, wewangian, menambah keheningan. Kita selalu dalam kesadaran diri di saat kita menghirup wewangian. Ketenangan diri juga tercipta di situ. Yang kedua yaitu menghantarkan ucapan kita melalui energi alam yang wujudnya angin dan menyampaikan serta masuk menjadi program dalam orang banyak ataupun makhluk lain selain kita. Jadi kalau ada yang ngomong doa ini mengundang jin, itu mereka tidak paham. Orang hirup dupa, orang wewangian itu mau marah aja susah lah. Jin itu rasa hawa nafsu kita, kok amarah kita. Dengan menghirup dupa kita jadi tenang, bahkan ibadah aja disunahkan ataupun dianjurkan untuk memakai wewangian. Nah kalau kita tidak ada minyak, adanya dupa, ya kita nyalakan dupa. Sama saja. Jadi suasana itu bisa lebih tenang, lebih hening. Kita pun tirakat itu juga selalu dalam ketenangan diri gitu. Nah makanya buat teman-teman semuanya yang penasaran apa sebenarnya fungsi dupa, ya ada dua itu tadi. Dua itu tadi. Dan jangan dibilang nanti orang nyalain dupa mengundang jin. Enggak. Jadi buat yang belum tahu jadi tahu, udah tahu kita mengasih tahu. Kita hanya berbagi sebuah pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Ini sebuah jawaban juga dari teman-teman yang bertanya apa sebenarnya fungsi dari dupa ataupun kemenyan. Memang baunya ada yang sangat menyengat gitu. Ya yang tidak suka jadinya pemikirannya lain. Ya, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, salam paseduluran, salam kebajikan, semoga semua selalu dalam kebahagiaan.